ini Partai Buruh DKI Jakarta dan juga bersamaan Partai Buruh Sumatera Utara melakukan konsolidasi akbar untuk pemenangan Partai Buruh di DKI Jakarta, dan tentu yang di Sumatera Utara pemenangan Partai Buruh di Sumatera Utara. Target daripada kursi DPR RI DKI Jakarta 2 kursi DPR RI dan ada 5 kursi DPRD provinsi. Sedangkan Sumatera Utara targetnya adalah 2 kursi DPR RI dan kurang lebih 6 kursi DPRD provinsi dan puluhan kursi di DPRD kabupaten kota. Untuk DKI Jakarta, konsolidasi ini diikuti hampir 500 orang karena memang tidak boleh lebih dari 1000 orang kan aturan daripada Bawaslu dan KPU. Di sini akan disampaikan beberapa isu-isu yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh sehingga konstituen Partai Buruh yaitu para buruh, petani, nelayan dan kelas pekerja lainnya, pekerja informal juga, ojek online, tukang beca, supir dan sebagainya, agar mereka bisa merasakan perjuangan Partai Buruh. Yang paling utama adalah naikkan upah minimum 15%. Nanti setiap 2 minggu sekali akan ada, ya, setiap 2 minggu sekali akan ada aksi di balai kota di seluruh penjuru konstituen-konstituen Partai Buruh bersama organisasi KSPI, FSPMI, SPN, MSPKEP, ya, KSPSI Andi Gani, pariwisata, ya. Kemudian juga ada TSK, Tekstil Sandang Kulit, dan serikat-serikat buruh yang ada di DKI akan ke balai kota setiap 2 minggu ada aksi dan bersama Partai Buruh meminta dinaikannya upah minimum 15%. Kemudian yang lain juga akan diperjuangkan tentang pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dan tentu walaupun MK telah menggugurkan atau menolak Partai Buruh menggugat presidensial threshold, kami akan aksi terus di MK. Kalau keadilan tidak dapat di ruang sidang, maka kami Partai Buruh akan mencari keadilan itu di jalan. Hari-hari ini akan penuh dengan mengenai terkait hal tersebut, Bang, terkait gugatan yang ditolak oleh MK. Saat ini Partai Buruh kedepannya akan mendukung pasangan calon. Siapa kan suara ini sudah mengerucut di beberapa calon. Tentang calon presiden sudah diumumkan oleh Partai Buruh tanggal 13 September yang lalu. Dengan tidak dikabulkannya presidensial threshold 20% jadi 0%, tentu capres-capres seperti Najwa Shihab, Rizal Ramli, Rocky Gerung dan Said Iqbal agak berat untuk maju. Tinggal yang memungkinkan adalah Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo. Nah, sebagaimana yang telah kami umumkan, surat dari kemarin dan hari ini sudah dikirimkan ke capres Pak Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kami akan cek lagi apakah sudah sampai, karena berikutnya kami akan minta dalam surat itu kesediaan. Apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo bersedia dicalonkan oleh Partai Buruh? Kalau nggak bersedia buat apa, ya kan? Untuk capres yang alternatif yang tidak bisa mengikuti karena presidensial threshold tetap 20%, kami tetap mengundang. Nanti bentuknya adalah dialog publik. Mereka akan menyampaikan gagasannya tentang Indonesia dan mereka akan menyampaikan kenapa MK kok legal standingnya Partai Buruh dinyatakan tidak boleh melakukan gugatan. Aneh, partai peserta pemilu tapi tidak boleh menggugat. Itu aneh sekali. MK kali ini super aneh. Makanya aksi-aksi akan berlanjut. Nah, terhadap Pak Prabowo dan Pak Ganjar, kalau beliau bersedia, tentu langkah berikutnya adalah pemaparan kesediaan, kemudian pemaparan karena beliau ini belum adalah, baik Pak Prabowo maupun Pak Ganjar belum capres kan, mereka kan belum capres, kan belum mendaftar, maka bentuknya adalah kuliah umum. Nah, dalam kuliah umum itu 1000 buruh, petani, nelayan dan beberapa elemen kelas pekerja lain akan hadir, dan ada beberapa guru besar. Mereka akan, kalau yang di luar daerah melalui Zoom, yang akan memberikan penilaian atau pertanyaan. Jadi sifatnya ini adalah kuliah umum, bukan lagi debat capres, karena kan belum ada capres. Nanti setelah pemaparan akan direkomendasikan oleh tim Pilpres siapa yang akan didukung satu orang oleh Partai Buruh melalui rapat presidium pada tanggal
di antara 7, 8, 9 Oktober resmi Partai Buruh akan mengumumkan calon presidennya dari Partai Buruh di Gelora Bung Karno. Demikian. Nah Pak, mengenai ini kan kemarin kan Partai Buruh kan resmi mencabut pasangan dukungan ke nominasi. Anies dan Amin ya, dan Anies Cak Imin. Nah tapi kata Cak Imin kemarin nanggapi masih ada KSPI yang mendukung. Tanggapannya gimana? Sebagaimana yang kami sampaikan di dalam konferensi pers kemarin tanggal 13 September, di seluruh dunia yang mendukung Partai Buruh, kelompok buruh selalu ada. Misal di Brazil, pendukung utamanya cuma CUT, Konfederasi Serikat Buruh terbesar. Ada nggak 2 konfederasi yang kecil-kecil nggak dukung? Begitu pula di Jepang, DPJ, Partai Buruhnya Jepang, itu didukung oleh Rengo, Konfederasi Serikat Buruh terbesar Jepang. Zenroreng dan Zenrokyu itu juga konfederasi, nggak dukung. Itu biasa. Nah, di Indonesia kan ada 4 konfederasi serikat buruh terbesar, ya kan. Kemudian ada 60 federasi serikat buruh di tingkat nasional. Ada serikat petani terbesar SPI, ada serikat rakyat miskin kota, ada Jala PRT, ada buruh migran. 85% kelompok buruh petani nelayan, khususnya buruh di sini di Partai Buruh. Dan yang kemarin mendukung Pak Anies itu calegnya adalah caleg Partai Buruh, pengurusnya adalah pengurus Partai Buruh. Jadi itu elit. Saya pengalaman, kan saya udah 2 kali teman-teman tahu. KSPI dulu, KSPI itu mendukung Pak Prabowo 2 kali. Tapi KSPI itu dia binding itu mengikat ke bawah, karena di dalam ADART KSPI ada perintah untuk mendukung calon presiden dan partai politik. Kalau yang mengumumkan kemarin Pak Anies itu dalam ADART-nya melarang untuk berpolitik. Nah sekarang diputuskan di elit, kemudian ada perintah dalam ADART mereka melarang. Kira-kira ada nggak yang mendukung bawahnya? Pasti terpecah. Jadi tidak salah kalau ada sekelompok elit atas nama Serikat Buruh mendukung Pak Anies dan Cak Imin. Tidak salah. Selain KSPSI juga, KSPSI Jumhur ya, ada juga kan Sarbu Musi ya, kalau saya nggak salah. Itu percaya itu elit, karena mereka bukan binding itu artinya mengikat ke bawah, karena ADART-nya melarang. Di mana ADART itu konstitusinya serikat, jadi itu sah-sah aja sebagaimana di luar negeri sekelompok kecil. Tapi saya kan nggak boleh menafikan itu hak daripada serikat buruh itu untuk, tapi yang paling besarnya di partai. Kami udah putuskan mengeliminasi Pak Anies Baswedan dengan 2 alasan. Satu adalah diobok-oboknya KSPI oleh Sudirman Said. 2 adalah tidak amanah. Bang Ganjar, kan Abang Partai Buruh sempat mengumumkan Ganjar sebagai calon presiden yang didukung, dan itu mendapat penolakan dari kader-kader Partai Buruh sendiri. Apakah ini juga akan memungkinkan bahwa Ganjar juga akan dieliminasi juga seperti Anies Baswedan? Tidak ada satupun elemen Partai Buruh yang menolak Ganjar. Kan tadi sudah jelas bahwa Ganjar didukung oleh 12 provinsi. Kemudian Anies Baswedan didukung oleh 12 provinsi. Kan sama. Ya, karena Partai Buruh menolak, waktu itu banyak yang menolak pendukungan Partai Buruh. Nggak ada. Gitu, ya. Dan itu buzzer. Bang, Kan jangankan sekarang, lihat aja buzzer-buzzernya Pak Anies itu kan tenggelamkan partai itu buzzer. Bang, Yang disebut anggota itu adalah mereka yang benar-benar ada kartu anggota dan menjadi kartu anggota Partai Buruh dan menjadi anggota Serikat Buruh. Bang, meski dieliminasi, kemarin Pak Anies dieliminasi oleh Abang. Tapi Pak Anies kemarin ketemu saya, katanya saya tetap mendoakan Amin. Abang. Alhamdulillah. Amin. Itu bagaimana Bang? Ya, kami berterima kasih dengan Pak Anies untuk saling mendoakan. Amin. Oke, siap-siap. Kalau kebijakan partai kan itu sudah melalui mekanisme partai yang sudah berjenjang dari mulai anggota, kemudian kabupaten kota, kemudian provinsi, dan terakhir di tingkat nasional. Demikian. Salam untuk Pak Anies. Oke, Salam siap-siap. hormat untuk Baik, Pak ya. Anies. Kemarin ketemu saya Bang sama dia. Iya. Siap. Oke ya. Bang, antara Ganjar sama Prabowo nanti apa faktor yang saling menguatkan antara? Jadi mekanisme selanjutnya adalah mekanisme penjaringan dan kesediaan. Setelah itu pemaparan. Nah, dari pemaparan itu ada poin.
Nanti poinnya itu akan ditentukan oleh guru besar itu yang kita undang dan oleh Exco. Exco itu pengurus partai buruh di tingkat provinsi, pusat, dan kabupaten kota. Terakhir, poin yang dilakukan adalah hasil kuesioner. Partai buruh kan punya anggota yang terukur dengan pakai WA aja udah sampai 100.000 orang nanti ditanya pilih Ganjar apa pilih Prabowo, cuma itu aja. Nah dari situ kan akan kelihatan jumlah pendukung yang memilih Pak Ganjar, jumlah pendukung yang memilih Pak Prabowo. Baru nanti diputuskan di rapat presidium partai. Demikian, terima kasih ya semuanya. Terima kasih.